A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Jadi malamnya nyatanya coba kenang kembali dari semenjak awal tabut, nyatanya kabar ujung tabut. Jadi kata buat syukur nyata akhir kitab. Tanya tabut biasalah tak mulai pojemun berbulanannya 2014. Man 2014 Uroyo kaitan 2022. Berarti karap 8 tahun. Maksudnya pantun nyo tabut bulanan dengan pola tanya but katuk bab terakhir. Maka yang nama jih 8 tahun yang kau liket yang kau jai tua dan tinggal dekat dari fur. Cuma yang perlu tak ulang kembali bahawa kitab Minhajul Abidin adalah sabuh ilmu rumusan ilmu yang rumus li Imam Al-Ghazali tentang tata cara katanya di dalam menjalani ibadah dalam kehidupan. Artinya bagaimana cara dan jadikan agama dan ibadahnya sebagai kehidupan tanya yang memang yang tujuan inti tanya di dalam dunia. Karena sukses gagal manusia di dunia ukuran sukses menjadikan agama sebagai kehidupan. Gagal menjadikan agama sebagai kehidupan artinya udip bedanya jauh dari rumusan-rumusan agama, sikap perilaku bedanya han sesuai lagi agama yang menjadi udip yang gagal. Maka untuk sukses adanya Imam Ghazali mempegatlah sama kitab di akhir hayatnya, kitab terakhir yang mempegatnya sesuai untuk umum. Artinya kan lagi kitab yang lebih detil luar yang kadang-kadang akan mampu dipahami oleh seluruh umum manusia. Maka nebeganya untuk memperno dan pakiban cara tapi sukses udip tanya lewat agama. Maka pegat semacam roadmap langkah-langkah tiban tahapan-tahapan maka diperlukan untuk strategi langkah pertama untuk sukses di dalam dunia dan sukses agama. Langkah pertama sukses ilmu. Maka juga ini tantangan pertama adalah ilmu. Nabi pun ngeputrun kena tugas pun bilme.
ilmu yang fardu ain yang pastikan bekas selesai yang kafur. Tetapi berdada pun ilmunya hanya sabuk tantangan awal, han selesai dengan selesai ilmu. Ilmunya untuk beramal, ilmunya untuk beribadah, ilmunya untuk meluruskan udip budaya. Tetapi dengan ilmu itu hanasi, hana ilmu pasti hasil, pasti gagal. Tapi na ilmu galau dunte sukses. Bi ilmu pangkat. Kali sukses ilmu. Yang kedua, punya betul-betul niat menjadi orang baik dan mampu beramal. Setelah ilmu harus betul-betul sukses taubat nasuha. Yang kedua, taubat adalah komitmen yang dalam hati untuk tidak mengulangi dosa dan menyesali dosa-dosa yang kali dikubur, sesalnya karena Allah. Dalam arti taubatnya bersih syarat dan rukun taubat. Yang ikhadi dawet yang bab yang kedua tentang taubat. Taubatnya pertama semacam menyatakan ini dengan taubatnya lagi hipnoterapi, karena kecanduan berbuat dosanya kan hal yang gampang terhapus di dalam selera batin. Karena dosanya membuat manusia kecanduan. Itu bahkan candu karena kotoran lambatnya. Seperti lagi orang kena narkoba. Di saat narkobanya kai menggerakkan kaidu alam tubuh, maka dia akan kecanduan yang lain dan otaknya diperintah kenal Nabi. Taubat yang sukses itulah salah satu cara menghilangkan kecanduan berbuat dosa dan ringan berbuat kebaikan, meninggalkan dosa dan ringan berbuat kebaikan. Yang terapi taubat. Maka berkata pakai manusia hilang semangat dan selera di dalam berbuat kebaikan karena terbelenggu oleh kotoran dosa yang alami. Hati atuka kan kabilanka. Karena setiap kotorannya bersih lagi virus penyakit. Jih mutamah juaju menyuhana datang ini. Berefek mutamah ini. Menyuhana tangan ia juga. Makin trip, makin berat mutamah bersih lagi penyakit. Maka penyelesaian dengan taubat. Apabila manusia sukses taubat, makanya adalah taufik dan hidayah Allah yang cukup raya, yang akan ringan untuk melakukan taat, melaksanakan taat dan menjauhi diri dari maksiat. Tanyanya dia tahu korod, pekat
Kau pernah berdanyo sukses tak taubat nasuha dengan syarat rukun. Menyana sukses harus sadar diri, berbahaya, jangan mati dulu, berbahaya. Kau wadai ulun tak taubat dan kau komit untuk hubung tangan, maka akan berhadapan dengan tantangan lain yang ikut dengan akabah awa'ek. Akabah awa'ek, akabah yang penghalang, penghalang yang ada bak manusia. Ada urut yang menghalangi. Dan akabah yang menghalangi nampak bah. Pertama, godaan dunia. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Lingkungan dan pergaulan. Yang kelima, syaitan. Yang keempat, nafsu. Tanyo na niat dalam hati untuk berbuat taat. Tetapi pikiran ingat kedua. Nah dunia yang menggoda tanyo, yang mikat. Tak kala pemantang yang galak-galak tu rencana ibadah, duduk kagalak di kebaca baru, kagalak di kenderaan yang lagi takalan bago, kagalak di rumah dengan segala model yang akan menguras pikiran. Anak tersadari kedua kata je hari-hari membahas adanya hanabi-habi. Setelah kayu cendana pula ruh-golong nasapuna kenderaan merasa sang menyukanai jangan kabere mangan hana payah ajak mendapat ada tapiu-piu ya keroi kita wingli ruh-golongnya kami pikiran kenan keniki tubuh berusaha. Ini contoh kecil. Lih kana tanya kadang pula elau. Tangan mangat. Tang mangat na Honda ana payawi. Ka berpikir lo. Lihnya na pula elau, lihnya na pula elau. Nyen sabot jenis. Menanti pakaian, menanti fasilitas lain. Menanti pasangan. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am. Akhirnya ngensabok masalahnya godaan dunianya terlena manusia tua masa depan mati. Hari-hari hanya menata dunia yang lebih baik dan mencapai dunia yang lebih indah dan sempurna. Ini urusan. Nah, hai menyempur golong na rumah pegang rumah, wate pegang rumah rawat rumah, wate selain rawat rumah pelagak rumah. Tengah tak pelagaknya kabruk je, kada pelagak je, han habis-habis. Olehnya memang lagak tapi kawut model, gantong model, wate gantong modelnya kan cuma tipu urusan model, urusan micape, urusan bayar jaulah, urusan mudah, urusan. Ini pengalaman. Jadu terenungi itu pengalaman. Yang menghalangi terpuas waktu dan tenaga. Yang kedua,
pergaulan. Tanya bergaul dengan manusia hanya hari-hari membahas tentang masa depan hidup yang lebih baik, atau mengajak kepada hal-hal yang hanya bermanfaat. Sibuk ikuti pergaulan. Sibuk mana? Sehingga gaduh bertimang orang lain tua rawat. Gaduh dah dengar-dengar curhat orang lain tua rawat. Macam mana? Itu lingkungan. Manusia sangat terpengaruh oleh pergaulan dan lingkungan. Siapapun. Lingkungan yang baik akan memperbaiki, lingkungan yang buruk akan memperburuk tanpa terasa. Yang gelap setan tak mau masalah. Linyan yang keput nafsu yang mana dalam diri dia. Nyan penghalang ya. Cuma untuk hadapi tanya, maka bangun konsep zuhud dalam dunia, orientasi hidup dunia. Yang untuk bangun zuhud butuh ilmu khusus, butuh mujahadah. Dalam pergaulan, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengasingkan, menjauh diri dari lingkungan yang merusak dan mempengaruhi pikiran tanya ke negatif. Sikap uzlah nyempi budak doa uzlah mahan rela dengan pengaruh arus dan lingkungan. Olehnya syaitan yang berlepuluh dan baca kiban cara talawan syaitan, kiban dan deteksi bisikan syaitan, bisikan malaikat. Ini benar, ini salah. Nya ilmiahnya kali kamu cuma masalah tua nya demikian. Lainnya yang paling berat mengelola selera nafsu. Kelola emosi, kelola selera. Yang paling berat. Manusia gagal karena hanya kemampuan dan hanya waktu untuk berbuat baik, tetapi tidak punya semangat dan selera untuk berbuat baik. Kiban bak menengnya nyen payah berat ilmu tentang mujahadah. Pi kali tabu je mu. Man munyo damai julang thok pasti jeuh batu nyo jangankan taingan dah puput mentaingan ai. Wele damai saja mentaingan pita. Maka payah ulang lo. Anjir oman kata hana ingat kata bangunan bayar. Kah ketika selesainya pui kan kita boleh ke tengok nak masalah pula ilau tak ada persoalan rezeki, kebutuhan hidup. Yang kita bawa masalah dan sumber hancur manusia dan lupa terhadap nasib masa depan karena berhadapan dengan persoalan minta rezeki, kebutuhan rezeki. Bagi masa depannya, bagi masa depan roh, bagi masa depan anu, bagi masa depannya, masa depan je. Hari-hari berfikir masa depan. Pakai kerja ulang, diurung mulai SD untuk masa depan. Mana lapangan kerja, mana rezeki.
Paditut Jawa riwang kena hai belum tu mudah tak belah tu bak fikir masa depan atau buka usaha dipna le urang jiuh dari ilmu jiuh dari tempat ibadah han merempak tubut kebaikan karena sibuk mengelola usaha yang notabene-nya ujungnya cari rezeki sampai mati. Yang cari rezeki di belang yang minta rezeki berkat nyampi macam pangkai kelaba-laba pangkai nyan laule ya hari-hari tamah pangkai untuk mengalir laba untuk le laba mangat le pangkai kepula pangkai mangat le laba sampai meninggal. Dipna manusia tanya manusia membelakangi amal kebaikan yang sangat butuh sehingga mulai dari dalam kubur tetapi hancur oleh tantangan cari rezeki, malah banyak dosa-dosa di dalam pencapaian rezeki. Makanya perlu ilmu terjebak menjadi malapetaka gara rezeki. Gubernurlah bab tawakal, hati yang tawakal. Olehnya laudipnya bermacam cobaan, beban terjadi. Manusia hilang semangat, patah semangat di saat hari-hari menerima macam cobaan, macam beban, musibah, cobaan, pokoknya letak gedehan dia. Nah saja yang gedehan. Ya, apa yang tak bahas pengalaman masing-masing. Tanpa punya kesabaran akan hancur oleh cobaan. Dan akan kalah dan putus asa akan menghalangkan segala cara untuk menyelamatkan diri. Nyampi butuh ilmu. Menyuhan nasabah, hai kubur ibadah. Lalu dengan mengeluh, lalu dengan mengadu nasib. Olehnya ketenangan batin butuh juga, hati yang tenang. Hana galau dengan paki menau paki medih paki banyak takut menau paki takut medih paki. Gaduh paki-paki dia. Paki banyak pu menau pu medih, maka purno dengan bab tafwid di dalam memilih sesuatu yang terbaik. Olehnya nama masalah kadar Allah ada hidayah yang selalu tidak sesuai dengan selera nafsu. Hawa ada kesehat ke sakit, hawa ada ketumbun ke pijun, hawa ada kekaya ke gabian, ke lagi hawa tu habis ke lagi menro ada kejadian berhadapan dengan kenyataan yang mengecewakan. Nyahinan pi habis rangut memang ada. Maka agama berpenuh dengan lewat iman, rida, qada, qadar. Cari ilmu, memiliki hati yang senang dengan kenyataan. Hadapi dengan senyum, terima kenyataan tanpa menjadi beban di dalam hati dan perasaan. Yang baru ibadah mahat galuh semikir hana boleh.
Watikana tanya. Oh, tanya nak tawakal, rida, kata kadar, sabar. Olehnya kadang-kadang hai dah buat ibadat hanya semangat. Ya, nyakiban terapi semangat lah. Terapi semangat dengan khuf dan aja. Watikana semangat kadang-kadang le hal-hal yang merusak ibadat, riya, hana ikhlas. Naria ada mati, hana ikhlas. Atau sifat-sifat yang menghancurkan amal kebaikan, dengki, dekabur dan sebagainya. Yang payah hadapinya dah dibaca betul-betul ikhlas pun yang terkubur. Waktu manusia menyuka ikhlas dari full ilmu sukses, taubat sukses, dunia dihadapi dengan cara yang benar, dengan zuhud, punya kesabaran, lingkungan baik, pergaulan baik, mampu kontrol selera. Olehnya sabar, olehnya rida kadar-kadar, seluruh persoalan na solusi dalam hati hana galau, sehingga na semangat baik beribadah yang manusianya kan luar biasa menyenangkan sukses. Malah pegah Imam Ghazali hal-hal yang sangat luar biasa dirempah oleh murid yang tak mampu berada. Le hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, istiqamah dalam ibadah, udipnya sangat rapi, sangat teratur. Lenyap tantangan lo dengan bersyukur, dengan berdeka sukses. Munyo lupa bersyukur, wabat lo. Setelah baik, rusak kembali. Setelah diperbaiki, relak-lo. Akibat hana bersyukur di atas kesuksesan besar yang kalah. Maka ujungnya kau yang sukses apabila setelah sukses tahapan-tahapan yang mandu sampai sukses bersyukur di atas kesuksesan sebelumnya, karena mandungnya nikmat Allah Ta'ala. Yang akhirnya tanya tak introspeksi diri tu patah mukuman pun mukalung pun ladung mukalung gagal ba ilmu yang ilai pun ni ba ilai ba taubat si me yang Tuhan sukses yang belah berlakinya ladung ilmu sukses tapi hanya sukses taubat. Lalu kali betul karena komitmen untuk pupuk kebaikan, ni kebaikan, kan komit nyosin tu yang gak saja. Tapi duduk kalau lo dunia karena dengan pergaulan duduk daya li syaitan. Kau terjebak dengan hal-hal mengikuti selera-selera yang tidak baik. Maka oleh karenanya setiap masalah yang dihadapi harus benar ilmu tentang masalahnya. Nyoga dalam kitab yang ringkas buah-buahnya nyoga tu mendu strategi untuk sukses perjalanan hidup di dunia menjadi perjalanan ke syurga.
langkah-langkah dan strategi. Hanapu bercita-cita terlalu besar. Kalau masih tergoda dengan selera-selera rendahan, kalau tidak sabar, kalau tidak tawakal kepada Allah, kalau hati tidak rida dengan kenyataan dan takdir Allah, kalau hati tidak memiliki sifat tafwid, hanya angan-angan, hanya siap, maka nyoke menyoyangkan tua-tua, dia punya masalah, katanya masalah rezeki yang jaga masalah, yang berbab rezeki. Kibat sikap orang beriman menghadapi persoalan rezeki. Yang hati hanya tenang kagai, kimno pakai muda, ya, yang berbab tafwid, merenung bagaimana memiliki hati mental yang tafwid, sehingga hanya memaksa kehendak, terserah bagaimana baik menurut Allah. Olehnya tanya, hati mempersoalkan dengan kenyataan-kenyataan, sehingga merasa beban menderita. Tidak kala engkau putih, tidak kala engkau tu menang, menderita batin tu, kehinan. Ya, ida pokoknya menderita dia, stres tu. Kadang-kadang tak mending-mending draw dengan engkau. Tetapi orang beriman tak bermasalah itu, selalu siap mau jadi dirinya sendiri, rida dengan takdir Allah, dengan qada Allah, akhirnya aman, hana masalah. Nyoba hal-halnya perleh. Kalau tidak punya ilmu, maka tersesat di dunia ini. Lagi kita nyok tajak bahasa bawah tempat, yang bertakuh jalan haji, udah doa jalan haji. Mehan rum sadah we hantro tujuan ilmenyo nyoke semacam GPS. Meno cara jak watetu kuno nasimpang nyo meno cara hadapi menyo merempak luang meno cara melengu merempak iya yang pernah mendu mehan kake kata jak jalan wate bang lam iya kalah yang bina ilmu melengu, kiban cara pegat duduk dan sebagainya. Ujung tersampailah pada tujuan. Dino puput nyo dapat. Dia dapat jamu kali dia tiga kan. Kapan ni ke ulang dapat. Ilmu tahu, yang kedua yang pun ilmu, yang kedua taubat, yang kelih akabah awak yang keempat akabah awarid, yang kelima bawais tuhuf dan raja, yang keenam puji, yang ketujuh syukur. Yang tantangannya yang dipenuhi ilmu, taubat, akabah awaik, itu pun dunia nafsu, dunia makhluk, syaitan, nafsu. Munyo awarik pun rezeki, olehnya syadaik bermacam beban dan kepahitan hidup, olehnya kegalauan hati, yang keempat qada. Jadi awaik berboh, awarid berboh. Olehnya khauf dan raja, ada rasa takut, ada ambisi.
takut nyo lagi cemeti ipicau danyo untuk tegak tapu. Ambisi galak nyo sebagai penari untuk menari. Jadi yang tolak rasa takut, yang menari oleh rasa suka. Takut pada neraka, suka pada syurga. Takut lari dari maksiat karena takut pada neraka, dan berlari cepat karena ingin mencapai syurga. Jadi yang temakut bina, ia bina karena manusia sukses, sukses menyuruh galakkan temakut bina. Ada hidungnya kayaknya ni. Ia tan galak pihana, yang lagi jamru tu. Mempunyai ina, hana galak sapu pi, ia sapu pi kan. Ya kini lupa kamu tumpuk dengan jamru ina. Pajak manusia bergerak, ada rasa takut, maka bergerak. Makin berat bergerak, makin berat rasa takut, makin kencang bergerak. Makin hana temakut, makin tenang-tenang mata. Makin berat galak, makin kencang bergerak. Itu problem manusia. Kemudian ibadatnya baru diterima oleh Allah berikhlas. Baiklah hal-hal yang menghancurkan ibadat, sifat-sifat mazmumah, itu juga harus belajar. Nampak sampai akhirnya bersyukur. Waktu kita fikir Oman limpah anak bak orang yang mudah oleh Allah akan mudah anak bak hamba yang nak taufik dan hidayah Allah akan mudah. So yang mudah oleh Allah, tetapi akan payah menyuhana mauna pertolongan Allah. Ada tanya yang buat kena yang buat tempat yang lagi pakai roh dajak roh tu karena mudah oleh Allah lewat taufik dan hidayah Allah. Semuanya akan gampang. Malah tanya terpegah pada fikir gampang tahat pada mitanya. Hanya gampang. Lebih gampang minta syurga menyudah fikir-fikir. Menyudah fikir-fikir dah. Lebih gampang minta syurga. Pertama bangkai ilmu pri. Ya kan? Pakai hana ni apa? Hana peng itu. Nya hana. Hana peng apa? Dapat dia dia. Mesti malamnya dia. Mesti hana peng. Nah YouTube apa? Tubik ron hana bayi. Nama apa yang pakai? Ilmunya lepas muyung tiga orang kira ilmu tinggal dua orang kira yang nak tinggal ilmu. Mapakan berat dengan lalu tentunya dan sesuai dengan selera nafsu. Yang hina yang berat betul. Taubat menyatakan lalu tanya orangnya orang jauh ulang jauh melampuh minta rezeki menyo lagi yang semangat taubat kat jamun dah selesai. Pai duduk bicara tentang taubat di cara yang boleh berlaku yang berlaku hutang dosa madu pai duduk semiki bersih lagi minta rezeki mengaglah hutang dengan berumpuk lebar pai duduk nyan bah rezeki saya saja bah mempakat anak selera dia. Lainnya ujung di target untuk selama-lamanya. Karena saat manusia berhasil kau ngakabahnya hal yang terindah bagi urutnya dan yang paling menyenangkan dan bahagia adalah munajat dengan Allah dan berbuat taat kepada Allah. Itu saat-saat yang paling bahagia. Hana berat lagi ketika berhasil. Sehingga Nabi pun berkata
termasuk biji mata Nabi qurratu ain adalah as-salat. Saat yang paling bahagia bagi Nabi adalah saat mendekat dengan Allah, saat salat sembahyang. Itu saat yang paling bahagia. Pakat. Karena dekat Nabi pula menasihkan para aulia Allah, para orang saleh bahagia dengan taat. Artinya bahagia dengan sesuatu yang menyelamatkan dan menguntungkan. Saya dengan Allah gak bahagia. Maka tanya orangnya saat terasakan roh, saat buat ibadah kan saat paling bahagia dalam hidupnya. Saat tak buat yang nafahlah kan yang paling membahagiakan. Sebaiknya jangan mati dulu. Pajang baru siap mati. Saat sangat bahagia saat bersama Allah. Saat menyendiri bersama Allah, munajah dengan Allah, menangis di depan Allah, mengadu dengan Allah, itulah saat yang paling bahagia. Nyan baru menyumati nyan karya. Tapi munyunyan golo jangan mati dulu. Tanda masih jauh dengan Allah. So yang paling bahagia yang ke manusia yang sudah mampu tangani makhluk benar, yaitu mampu menyendiri. Mampu menyendiri. Sangat menyendiri kan sepi, tetapi bersama Allah. Karena menyotanya mantan fitrah mantan firau. Jadi roh mantan fitrah. Atai kira ada katingat ke kedai kopi. Pakat kan hawa ke kopi sekali buat ke pak nangan pak duit boh cakra dah. Yahinan boleh fitrah atau tempat curhat. Yang perlu guna komunikasi kami. Kalau bersama Allah tidak ada rasa nikmat dan bahagia, jangan mati dulu. Siapapun. Pakai menyesetre di saat sepi, hai tim bahagia bersama Allah. Anda akan lebih stres dan tidak bahagia saat di kuburan. Itu saat yang paling sepi. Orang-orangnya butuh pasangan tu bahagia, butuh teman tu bahagia, butuh tempat curhat-curhat untuk bahagia. Tidak bisa bahagia curhat dengan Allah, tidak bisa bahagia munajat dengan Allah. Tidak siap menyepi bersama Allah. Ingatlah, pasti tidak siap di kuburan. Pasti kuburan menjadi sumber malapetaka bagi dayung. Hana yang lebih sepi setelah kematian. Laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami datangkan kamu sendiri-sendiri, kamu akan kembali kepada kami, pada Allah juga sendiri menyendiri. Saatnya mandum tanyo akan dirasakan. Maka Nabi pun pegang aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyak olehmu mengingat yang memotong kelazatan dan kesenangan. Itulah
saat-saat tubuh ditinggal oleh nyawa. 8 tahun tanya kita mulai buat pengajian Hino di Masjid Bandar. Kira-kira ngon yang kita mulai phone jamu ingat sosok yang uronyo tahu bahwa Allah orang yang sama-sama tadu itu menjadi mulai tadu ilun jamu. Ingat na yang kentut umum kita nyohan ali le na yang lebih muda bagi kita nyohan ali le mungkin uroci rete daya buat nabi ikut orang cik tanyo yang tahan ali ajang tanyo nama wa tanyo jauh yang ikut tapi uroyo anali kemana, yaitu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Itu yang paling membahagiakan. Seandainya Atrabuno tak pegah kali dapat sukses mandum-mandum kai dah lewati, mati itulah saat yang paling bahagia. Maka uronyo menyotau korang tadi, bisakah saat menyendiri bersama Allah itu saat yang paling bahagia? Yang tanda tanyo ade tahu dalam kubur akan semakin dekat dengan Allah karena kembali kepada Allah. Idonya bahagia bersama Allah. Wade tahu wa akhirat anda selain juga Allah. Kekuasaan hanya tinggal Allah di padang mahsyar. Yang menentukan neraka dan syurga juga Allah. Kapan ada dalam perlindungan Allah dan bahagia di saat kembali kepada Allah? Sukseskan perjuangan, bahagialah bersama Allah di saat hidup di dunia. Ngempu bahagia di ngempu bahagia di ngemput untuk supaya bahagia bersama Allah hino-hidoya, lakukan berbohat tanya dalam munajah dengan Allah. Lakukan pertama yang paling utama adalah zikir dan berfikir. Saat tidur dan berzikir. Dan berfikir. Yang hal yang paling utama. Putar semikir yang ada di rawat. Pertama tak semikir ke rawat. Mikir gerawat dikna keamai kebaikan yang kata kumpulkan, dikna dosa-dosa yang kali kita lakukan, kemudian berpikir bagaimana membayar hutang-hutang dosa sebelum mati. Nyo dua hal nyo yang paling penting, berzikir dan berfikir. Sampai dah fikir mati, tapi bengkang kau. Maka hal yang pertama yang diuli Nabi di dalam berfikir
berfikir pun nilai menyertai tanya kemati belum fikir. Siro sahabat Gejak Aisyah. Jabat Aisyah. Susah juga ingat doktor. Hai Aisyah, hai, ilmu susah lu. Adi lu kerja. Kiban masuk ke hati. Pertama, hana galak kubu ibadah. Yang kedua, hana susah mendosa. Lu lepas bahaya lu. Gimana cara Aisyah lu berlemah hati, baik lagi nyawa tunga. Hai tim galak ibadat. Olehnya hana galak, hana ya ke dosa. Yang sumber malapetaka. Orang yang hana ya ke dosa, hana ya ke neraka, hana galak ke ibadat, hana galak ke syurga, yang beresiko dia ke penghuni neraka. Orang yang berat ia ke neraka akan berat selamat, harapan selamat dari neraka. So yang berat selamat dari neraka, yang berat ia ke neraka. So yang berat harapan tamu syurga, yang berat galak ke syurga. So yang berat harapan jika so neraka, yang anaya ke neraka. So yang hanjik ke asal syurga, yang itim galak ke syurga. Yang kaku hati anak sadar, anak kesadar, lupa terhadap nasib dirinya wakil. Untuk mangat atrayan, mangat lemah hati, tanya hari-hari, berpegang Aisyah kepada sahabatnya, ingatlah kemati, tiura wapluh pega menyubat berat kerja, wapluh pega ingat kemati. Dekat tu tak fikir kudem. Sebabnya tak fikir kudem ke, kadang tak fikir ku terpajuk, kadang tak fikir pat dan dua. Yang kaya tak fikir. Tapi yang kata fikir pun mati, yang kalau ijin dalam. Cuma cara fikir ku mati untuk membangun keinsafan dan kesadaran pun ingat tentang udip lamuya. Dia ingat tentang udip lamuya. Segala hal ehwal, perkara-perkara, gambaran-gambaran udip lamuya, dia ingat lemendo. Yang kedua, dia ingat wate pun dari mati peristiwa-peristiwa ini. Yang dia ingat berinci. Wate saat mati. Lian ingat lo wate teruk lah hulu. Yang dia ingat dengan renungan, dengan cara-cara yang paling membangun kesadaran. Maka bab malamnya tanya, kita lakukan ada. Semoga dengan berkat tanya dah lakukan fikir membuat masa depan tanya lebih baik dari sebelum. Semangat tanya lebih baik daripada semangat sebelum ini. Yang kini anda lakukan itu, yang drone dilakukan nanti lung arahkan ada, arahkan. Cuman hingga kedua harus sering-sering mampu melakukan dalam kesendirian. Dalam kesendirian yang dah lakukan, menyendiri dan nyonya dah renungkan. Karena kadang-kadang wate ramai hanya tak efektif je. Lebih good wate sangat sepi tengah malam. Malam kadang-kadang duduk pada tempat yang hanya suatu jipu dengan manusia. Terkegedi tanya watenya, timbul tangisan sebesar apapun, tidak perlu ditahan.
Yang dia tidak tahu. Cuman malamnya tak lakukan. Hino olehnya juga harus lanjutkan kepada yang lain. Karena pun Nabi muda. Dua buah penasihat yang mengubah di Nabi itu. Sabuh yang mututu yaitu Quran untuk nasihat manusianya. Baik sampai berbahaya pada mati dan akhirat. Yang kedua, penasihat yang kedua, kematian. Wajib tajak baru mati, yang tajuk ni tiba. Dayu nasihat raw waktu wajib tajak baru mati. Dayu dan nasihat baru matinya, iaitu kematiannya berpengaruh kepada dayu. Dia kala mati, beganu tak fikir gok mati. Tapi roh dia akan mati. Pakiban tanya wati lagi ya. Maka itu dalam halnya tadi temliu mulai phone kosongkan mendung pikiran dia. Baik fikir apa paling yang na Allah lah mati. Anggap pebut lampu pebut lampu pertama tanya lakukannya ada nayu oleh Allah karena nepegang li Nabi tafakkur sa'a khairun min ibadati Allah wa malaikatahu yusalluna ala